Perkenalkan, nama saya Aris Setiawan. Saya jurusan MIPA Kimia angkatan 2005, lulus di tahun 2009. Karir saya bekerja, saya pernah bekerja di Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dari 2010 sampai dengan 2018. 2019 sampai sekarang sudah perusahaan sendiri. Jadi saya harap kalian juga nanti bisa seperti itu. Makanya pengantar nanti sebelum saya ngajar ini, saya ajak kalian berpikir luas. Jadi enggak ini aja. Saya sebut namanya dari tadi nomor 1 sampai 41 itu semua penuh dengan makna. Doa dari orang tua kalian semua sebenarnya. Saya tanya sebelum saya mulai pelajaran ini, saya tanya, kenapa kalian ada di sini? Kenapa kalian ada di sini? Kenapa kalian kuliah? Ada dua jawabannya. Kalau ada dua jawaban itu ada di diri Anda, kalian sudah calon-calon orang sukses. Saya sebut namanya Rizka Amalia mana? Nah, Rizka, kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu kuliah? Cari ilmu, Pak. Cari ilmu. Belum. Ada lagi yang bisa bantu? Rizka? Angkat tangan. Banyak teman, Pak. Wah, itu belakangan. Ada nomor 2. Kalau gitu di diri kalian sukses nanti insya Allah. Apa itu? Yang pertama, kalian nggak dibodohi orang. Kalian nggak mudah dibodohi orang. Jadi pada saat nanti kalian keluar, kalian sudah punya pikiran. Yang kedua, jadi orang sugih, jadi orang kaya. Kalau kalian masih belum ada di dua itu, niat kalian di sini susah. Kalau nuntut ilmu itu kewajiban deh. Sudah tempatnya memang. Tapi dua kalian tanamkan. Tidak dibodohi orang, kalian jadi orang kaya. Pak, cita-cita saya membanggakan orang tua. Dengan cara apa? Kalau kalian gak kaya, meluk dia, ngerangkul terus orang tua, salah. Kaya dulu deh. Pak, sholat saya nggak usuk, banyak pikiran-pikiran ini Pak, ini Pak. Ya kalian masih miskin. Kaya dulu, baru kalian bisa. Pak, hidup kan sudah diatur Pak. Wah, jangan sampai ada bangsa ini. Kalau ada teman kalian yang ceritanya hanya ngeluh, sakit dan lain-lain, tinggalin aja. Tidak berkembang kalian. Jadi punya teman yang dekat itu punya yang motivasi tinggi. Pak, hidup cuma sekali, karena sekali deh kalian manfaatkan yang benar. Saya tanya sekarang, kalian bangun pagi jam berapa? Hah? Jam berapa? Jam 5. Jam 6. Bangun jam 4:30, paling minim. Bangun jam 4:30, mandi, sholat subuh jamaah di masjid. Mau perempuan, mau laki-laki, jalan. Dulu di zaman Rasulullah nggak ada yang perempuan, Pak. Iya, karena dulu kalau orang Arab lihat wanita, nafsunya tinggi. Kalau kalian sudah pakai mukna, memotor, takut semua orang. Nggak ada yang berani. Fresh deh. Jadi pikiran kalian fresh. Pagi sudah siap. Beda deh. Makanya saya paling nggak senang orang yang paling suka terlambat. Karena pada saat dia masuk, dia pikirannya pecah. Nggak bagus pasti. Pikirannya banyak, terus pecah-pecah, nggak fokus. Saya suruh Haikal jam 8 sudah siap. Haikal jam 7:30 sama saya sudah ada di sini tadi. Saya nggak tahu, mungkin jam 7 dia sudah ada. Memang tadi subuh, habis sholat subuh, saya WA, jangan sampai ada yang terlambat. Kalian kalau ada yang terlambat, saya suruh pulang. Terus saya kalau di luar gimana? Enggak, saya nggak marah. Kalian juga bodoh kalau marah sama saya, dendam sama saya percuma. Karena itu cuma sebatas pertemuan di sini. Kalau di luar udah.
Saya cuma didik kalian. Kalau cuma kuliah, datang, belajar, tidur, semua bisa deh. Jurusan kalian udah banyak. Mau negeri, mau swasta. Tapi apa yang membedakan kalian? Disiplin dan rajin. Orang rajin, walaupun otaknya pas-pasan, dipakai orang deh. Cerdas, pintar, tapi susah diajak kerjasama, nggak dipakai orang. Jadi keluar dari sini nanti, kalian sudah harus punya pola pikir yang optimis, membanggakan orang tua, jadi orang lain. Perempuan, yang wanita, lulus, mau nikah terserah, tapi satu pesan saya, kerja. 80% angka kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh wanita. 80%. Kenapa? Banyak janda. Kenapa? Umur laki-laki lebih pendek dibanding perempuan. Laki-laki juga kalau milih wanita, cari wanita yang berkarir, yang punya kerjaan. Kenapa? Pada saat kamu nggak ada, pada saat kamu sudah meninggal dunia, anakmu masih bisa ditanggung jawab oleh istrimu sendiri. Dia nggak minta-minta. Jadi punya perjanjian. Pada saat mau nikah, bilang sama suami, saya tetap bekerja, Pak. Saya tetap bekerja. Kalau nggak, sudah. Laki-laki juga mikir deh, kalau ngelepas perempuan yang punya kerjaan. Jadi punya pola pikir. Terus kalau kalian ngasih ke orang tua kalian, itu paling nyaman uang sendiri daripada kalian minta sama suami, kasih orang tua kalian sama. Jadi punya pikiran yang luas. Pak, gimana sih cara kita mau maju? Pertama, disiplin. Hantam dulu itu deh, terserah kalian mau dibilang ria sama orang, dibilang ini sama orang, terserah. Tapi lurus saja. Disiplin dulu. Kalau sudah disiplin, banyak bantu orang. Saya PKL deh, di Labkes. Selama PKL teman-teman yang kita di Labkes, nggak pernah seperti sama saya. Belum saya lulus, saya sudah dikasih suruh cepat lulus. Maksudnya di 2009 di bulan 12 itu sudah harus ada ijazah. Belum lulus dia sudah ditawar. Karena apa? Kerjaan saya sudah memang saya lakukan. Saya belajar dari situ. Saya buat beda memang. Nah, terus kenapa saya kencangkan di sini? Ini jangan diremehkan dengan hal-hal seperti ini. Ini kerjaan saya yang saya tekuni dari dulu. Dan alhamdulillah sekarang saya nikmati. Dan sampai punya lab sendiri ya salah satunya. Jadi kalau kalian punya bidang yang kalian suka, yang kalian hobi, tekuni. Jangan suka gonta-ganti, karena orang Indonesia ini usaha belum matang betul ganti B, belum matang betul ganti C. Tekuni dulu. Dan memang pertama dihancuri, mentalmu dikecilkan, di apa gitu. Tapi cuek aja. Nanti lama-lama orang yang akan nyari kamu. Saya rasakan sekarang. Sekarang kalau sudah ada pencemaran air, mau di provinsi, mau di kabupaten kota, itu nama saya udah ada. Jadi saya udah datang. Jadi dari tahun 2008 sudah saya tekuni di bidang ini. Pak, apa sih bidang ini? Alhamdulillah kalian dapat. Ini metode pengambilan contoh air. Pak, kan enak aja, Pak. Cuma ngambil botol aqua, tinggal masukkan ke dalam sini, isi, tutup, oh selesai.
salah. Gak kayak gitu cara. Kalau itu anak lulus SMA udah bisa. Gak perlu kalian kuliah. Pak, gimana caranya? Jadi pengambilan sampel air itu ada 4. Air ada di mana aja sih? Sungai, laut, danau, apa lagi? Di bawah tanah, terus di keran. Keran. Pak, saya ini masih baru-baru dengar dengan bahasa-bahasa pengambilan contoh air dan seperti ini saya baru dengar. Iya deh. Makanya cari kerjaan yang sedikit peminatnya, yang sedikit orang tahu, tapi menghasilkan. Jadi orang kalau melihat ini, misalnya kalian lewat di tepian terus ada ngeliat ngambil sampel air, biasa. Tapi kalau kalian tahu penghasilannya, sehari cuma ngambil air, bukan sehari. Misalnya saya suruh Haikal, Kal, ambil air Sungai Mahakam depan kantor gubernur. Ambil air Sungai Mahakam di depan kantor gubernur. Kenapa Pak? Saya mau ngecek tingkat pencemaran air Sungai Mahakam pada saat musim kemarau ini. Pak, gimana caranya? Sini saya ajari. Pertama, tentukan tujuan pengambilan contoh uji. Tujuanmu apa dulu? Banyak. Ada yang penelitian, ada yang mau mengetahui pencemaran, ada bukti kasus. Itu tujuan-tujuannya semua. Setelah itu, tentukan badan air yang diambil atau contoh uji, lokasi dan jumlah titik pengambilan contoh uji. Titiknya berapa? Haikal nanya, Pak, berapa titik saya ambil? Ambil 3. Kanan, tengah, kiri. Pas depan kantor gubernur. Pak, naik kapal? Enggak, mungkin saya suruh nyelam. Ada kapal di situ, disewa. Paling bayarnya 100.000 sampai 150. Tiga, terus tentukan parameter yang akan diuji dan metode pengujian di laboratorium termasuk pengendalian mutu. Jadi sebelum kita sampling deh, kita harus tahu dulu parameter air yang kita mau sampling. Ada yang tahu kandungan air kandungan mineral air dalam air apa aja? Yang kalian tahu analisis air yang pernah kalian baca, ada parameter apa? Ya, zat besi. Paling pertama itu memang. Ada lagi? Mau mengetahui Fe, zat besi itu Fe. Mau mengetahui apa? Ada lagi? Mau mengetahui kekeruhannya Pak? Bisa. Terus ada lagi? Apa? Apa itu? pH. Benar. Ada lagi? Itu yang kita uji nanti. Jadi saya sebutkan parameternya, itu parameter yang akan kalian uji di minggu depan bersama saya. Sebelum kalian analisis, saya ajari dulu ini. Kalau ini benar, analisis kalian benar. Tapi kalau ini salah, percuma kalian analisis. Kadarnya pasti salah. Ada pH, ada suhu, ada kekeruhan, ada warna, ada DHL, ada BOD, ada COD, ada Fe, ada seng, ada Mn, ada Cu, ada Pb, ada kadmium, ada merkuri, ada arsen, ada selenium, ada bakteri, total coliform, fecal coliform, E. coli,
Apalagi? Ada fluorida, ada klorida, ada TDS, ada salinitas. Itu parameter yang diuji nanti. Jadi saya ajari kalian dulu cara pengambilannya, baru kalian bisa mengerti. Sudah? Terus masuk di sini. Tentukan teknik pengambilan contoh uji. Pak, di air sungai, Bapak nyuruh saya ngambil di air sungai Mahakam. Terus saya ngambilnya kanan, kiri, tengah. Berdasarkan apa, Pak? Ada SNI-nya. SNI-nya 8995 2021, ini yang terbaru. Pak, gimana sih cara ngambilnya? Anda itu sungai Mahakam ya. Ya, saya suruh Haikal ambil 3 titik. Ingat, air sungai, teknik pengambilan air sungai itu ditentukan oleh debit. Apa rumus debit air? Lebar sungai dikali kedalaman sungai dikali kecepatan arus. Makanya debit air itu satuannya meter kubik per sekon. Lebar sungai anggap 150 meter, kedalamannya 14 meter, kecepatan arusnya 0,5. Ini berapa meter kubik per sekon? Jadi kalau kalian nanti mau sampling air sungai, paling pertama yang kalian lakukan menghitung debit air. Finish, pokoknya debit air. Pak, kalau debit airnya nanti kurang dari 5, kalau debit airnya nanti kurang dari 5 meter kubik per sekon, kalian cuma ngambil di satu titiknya aja. Jadi satu titik ini kalian ambil, jalannya segitu 0,5. Itu kalau kalian dapat debitnya kurang dari 5. Pak, gimana caranya? Ada alatnya nih. Nah, ini namanya resonansi. Ini alat untuk mengukur kedalaman sungai. Jadi caranya ini ditarik satuannya meter, terus dimasukkan di dalam air, hitamnya dia sebentar baru tarik. Ini nggak kelihatan karena ini kurang dari 1 meter, dia membaca lebih dari 1 meter. Jadi prinsip kerjanya ini ditarik masuk ke dalam sampai dasar itu dia masih ditarik ke bawah. Itulah yang dibaca. Jadi nggak pakai batu, ikat, pancing berapa meter nggak possible. Sudah dapat kedalaman, rumus D kan? Pak, terus kalau ukur lebar sungai gimana? Tarik meteran sampai sana berapa meter? Ditabrak botol deh. Nah, ini ada 2 alat saya bapak. Ini laser. Jadi jaraknya 1 kilo. Jadi saya duduk di sini. Saya duduk di sini sama di Haikal situ. Saya tahu jarak. Saya tinggal
saya kenakan IK, baru saya klik nomornya ini. Dari sini sampai ke sana jaraknya 8,6 meter. 8,6. Jadi sudah dapat lebar sungai. Jadi rumus D dalam sudah dapat, lebar sungai sudah dapat, satunya meter. Ya. Terus apa lagi Pak? V, kecepatan arus. Satuannya meter per sekon. Pak, gimana caranya? Ini alatnya. Ini saya pasang. Ini saya hidupkan atapnya. Ini sudah satuannya meter per sekon. Terus di alat ini ada tanda panah. Jadi kalau dari hulu ke hilir sungainya ini tinggal dicerupkan, balik-balik di sini di dalamnya akan berputar. Semakin kencang putarannya, semakin tinggi kecepatan arusnya. Dibacanya di mana Pak? Di sini. Jadi sudah meter per sekon. Dapat kan? Jadi sudah dapat lebar sungai, sudah dapat kedalaman sungai, sudah dapat kecepatan arus. Jadi pertama-tama pada saat kalian sampling, yang kalian hitung debit air sungai loh ya. Ini berbicara di air sungai, debit. Pak, gimana kalau misalnya debitnya di atas 5? Kalau debitnya 5 sampai kalau debitnya 5 sampai 150 meter kubik per sekon, itu kalian ambil air sungai 4 titik. 1, 2, 3, 4. Tadi kan 0,5 di sini. Pak, gimana caranya ngambil di tengah Pak? Ini air. Ayo coba kita ambil yang tengah. Kalau pakai ember kan, kalau diangkat, saya ember saja, saya angkat. Lama-lama kan di atas yang diambil, bukan yang di tengahnya. Terus ada alatnya Pak, ada. Namanya water sampler horizontal. Ini tinggal ditarik. Tenang deh, kalau sampling 2 orang nggak bisa sendiri. Dan memang pada saat sampling memang 2 orang, nggak boleh sendiri. Nah, ini tinggal turunkan ke bawah sampai kedalaman setengah. Ini dijatuhkan. Jadi pada saat kalian angkat air yang di tengah tadi kan, yang diambil. Dapat sudah kan kedalamannya. Terus kalau debitnya lebih dari 5 sampai 150, katakanlah debitnya Pak, saya hitung dapatnya 82 meter kubik per sekon. Jadi kalian ambil 4, ini enggak lagi, tapi kalian ambil ini. Setelah kalian ambil komposit, jadikan 1. Pak, Sungai Mahakam Pak, hebat. Kecepatan arusnya tinggi, dalam Pak. Pasti lebih dari ini Pak. Berarti kalau misalnya lebih dari 150, kalian ambil 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian satukan, kalian kompositkan. Itulah sampel yang kalian bawa. Itu untuk air sungai. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Pak, nanti kalau mau penelitian, alatnya bisa dipinjam nggak? Bisa. Ada sewa alat. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Untuk air sungai? Ya. Ada Pak, Nah, dalam bening 4 titik itu, Pak disatukan itu nggak mempengaruhi ya Pak? enggak. Harusnya, kalau kalian mau, apa sih fungsi dari komposit? Komposit itu mengambil sampel yang representatif. Terus yang kedua, meminimalkan biaya. Harusnya, bagusnya, setiap 4 titik tadi itu satu-satu dianalisa deh. Ini dianalisa, analisa. Tapi kalau bisa komposit untuk meminimalkan biaya, komposit aja, aman. Hasilnya enggak signifikan jauh. Itu kalau untuk air sungai. Pak, gimana kalau caranya mengambil sampel air danau? Kalau danau kita nggak bisa kecepatan arus, karena danau itu kan sifatnya genang tetap. Kalian ukur pun kecepatan arusnya nggak mungkin ada angka. Ngitungnya gimana? Namanya aja danau. Pak, gimana kalau danau? Danau hanya satu yang diukur. Apa itu? Kedalaman. Jadi kalau kedalamannya di danau itu kurang dari 10, meter, kalian cukup ngambil 2 titik. Kalau 10 sampai 30, kalian ngambil 3 titik. Kedalaman aja ya, nggak meter kubik per sekon ya, cuma meter aja. Kalau 30 sampai dengan 100 meter, itu diambil 4. Kalau lebih dari 100, dibagi aja, diperbanyak aja, lebihkan dari 4. Ingat, kalau kurang dari 10 cukup 2. Kalau lebih dari 10 sampai 30, 3. Kalau 30 sampai 100, ambil 4. Komposit. Jadi dia cukup pakai alat yang warna merah tadi, resonansi tadi, kedalaman. Itu untuk air danau. Jadi itulah prinsip-prinsip di SNI ini, pengambilan sampel ini. Jadi diatur. Jadi nggak ada lagi kalian nanti mau sampling, mau penelitian atau lihat orang kerja terus tiba-tiba cuma bawa botol aqua, nggak bisa deh. Ada tahapannya. Jadi kalau air sungai dia berdasarkan debit, kalau kalau danau dia berdasarkan kedalaman, kalau air tanah berdasarkan pola aliran air tanah. Contoh ini deh, ini ada sungai, ini ada industri, ya. Terus biasanya di industri ini dia punya namanya sumur pantau.
Biasanya di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi kalau kalian mau tahu ini A, B, C, D. Kalau kalian mau tahu pola aliran pencemaran untuk industri ini, cukup ngambil C dan A. Karena pola aliran ini yang akan masuk ke dalam sungai. Jadi intinya dia berdasarkan pola aliran air tanah. Kalau sumur. Dan sumur paling sulit pengambilan sampelnya. Kenapa saya bilang paling sulit? Kalian nggak bisa 2 orang, orang perusahaan harus nyewa masyarakat sekitar. Kenapa? Sumur pantau sebelum kalian sampling itu harus dikuras habis. Kenapa? Takutnya pada saat kalian sampling itu bukan air sumur pantau, tapi air hujan. Makanya pada saat sampling air tanah, pagi kuras habis, siang atau sore baru kalian boleh ngambil. Itu pun tidak boleh hujan. Nah, itulah yang benar-benar air tanah. Pak, alatnya apa Pak kalau ngambil sumur pantau? Gayung, salah. Jadi prinsip kerjanya masukkan 3 isi sendiri. Jadi katup yang di bawah itu dia terangkat yang isi air sampai tapi akan katup yang di bawah dia tutup. Sepuluh senti di atas dasar sudah cukup. Sudah ada alatnya masing-masing. Kalian dipermudah semua. Tidak mikir lagi alatnya gimana, sudah disiapkan. Kalian tinggal eksekusi. Terus apa lagi? Air. Kalau air laut itu titiknya sudah ditentukan sama provinsi. Jadi kita tinggal ngambil lagi. Gak bisa kita hitung debitnya apa yang. Karena dia titiknya itu dia sudah ditentukan oleh daerah provinsi, kita tinggal ngambil lagi. Terus air apa lagi? Keran. Pak, langsung masukkan. Enggak semudah itu. Ada caranya. Jadi keran ini harus kalian bersihkan, bersih pakai alkohol biasa, bersihkan semua, nanti dialirkan, baru boleh dimasukkan. Sudah, air sungai sudah, air danau sudah, air tanah sudah. Air tanah itu termasuk air sumur gali kalian ya? Iya. Pak, air sumur gali punya bapak saya itu kalau sebelum saya itu berarti saya kuras Pak. Iya. Iya. Kalau mau benar kok ya. Karena SNI mengatakan seperti itu. Kuras habis, biarkan dia ngalir, itu yang diambil. Karena kenapa? Takut kontaminasi air hujan. Sampling air tidak boleh keadaan hujan. Haikal datang sama si Jul, sampling di Sungai Mahakam. Pas sudah naik kapal, hujan. Apakah lanjut? Pulang. Ngapain kalian ngambil? Airnya sudah diencerkan sama air hujan. Bukan air sebenarnya lagi. Air sungai sudah, air danau sudah, air tanah sudah, air keran sudah. Ya. Terus setelah mana? Kenapa ini? Oh, mati kan? Iya. Dek, tanya kalau nggak ngerti ya. Tanya aja, nggak bayar kalian.
Ya, kalau mengukur air laut itu paling dia biasanya sebelum masuk biasanya di dasar, bukannya di dasar, muara, sekitar jarak 15 meter dari muara sudah masuk air laut. Kedalamannya sendiri itu bisa dilakukan di tengah kedalaman sampai sama di dasar. Dan air laut biasanya parameternya nggak kompleks sama kayak air sungai. Yang paling dibutuhkan DO kedalaman, bukan kedalaman, kecerahan. Terus parameter bakterinya juga pun enggak. Jadi cuma ada beberapa parameter. Jadi biasanya saya melakukan di DLH provinsi, titiknya sudah ditentukan, saya cuma mengambil dasar bukan dasar, maksudnya permukaan 20 cm di atas permukaan, di bawah permukaan, sama di tengah. Jadi jangan kalian berpikir kalau sampling air laut itu di tengah-tengah sana apa, enggak. Karena yang didahulukan yang kembali ke masyarakat. Jadi nggak sampai samudra sana, enggak. Karena sebelum kita sampling air laut, kita harus mengukur kadar salinitasnya. Jadi kalau salinitasnya lebih dari 30, itu sudah samudra. Jadi di bawah 30 salinitasnya itu masih masuk air laut. Biasanya kalau di bawah 20 itu dia disebut air payau. Contoh, ada kasus seperti ini di Bontang. Di Bontang, dia kalau pagi, dia kalau siang, sungainya itu sungai murni deh. Tapi kalau dia pagi sama sore, itu air lautnya masuk. Jadi di sungai tersebut dia tergantung kapan kita ngambil. Kalau kita ngambil pagi sama sore, dia masuk air laut. Kenapa? Salinitasnya lebih dari 15, bukan dari 15, lebih dari 5 PSU. Salinitas itu dia kadar garam. Tapi kalau siang, dia airnya air dari hulu turun. Nilai salinitasnya itu di bawah 5. Dia masih air sungai. Jadi dia bisa penentuannya 2 peraturan yang digunakan. Jadi sebelum sampling, kalian harus bawa alat namanya salinitas. Nanti saya lihatkan alatnya. Sudah? Ada lagi? Ada yang mau tanyakan? Cukup? Tentukan volume contoh uji, waktu dan frekuensi pengambilan. Ini berkaitan dengan yang tadi alatnya sama wadah. Jadi ini kaitannya sama ini juga. Pak, saya mau sampling air. Terus wadah saya pakai apa, Pak? Jerigen 2 liter. Gak boleh deh. Pakai botol aqua? Gak boleh. Terus pakai apa, Pak? Plastik yang bahan dasarnya polietilen. Jadi wadahnya itu di bawahnya sudah ada tulisannya. Biasanya HDPE, PE. Kayak apa, Pak, wadahnya? Ini satu botol harganya 180.000. Kalau yang ini di bawah 100, ini 120. Nah, PP, polipropilen dasar. Ini kenapa harus pakai ini, Pak? Plastik ini tidak kontaminasi dengan sampel. Jadi khusus. Terus kayak parameter minyak lemak, dia sebetulnya gini, gelap, mulut lebar.
Terus DO ini Pak 300 mili minimal di SNI. Ada yang 100 mili, ada yang 50 mili, ada yang 250. Tapi standar SNI 300 mili. Ada yang 500 mili nggak apa-apa. Yang penting minimal 300 mili. Bakteri. Jadi khusus. Ini wadahnya sudah di autoclave, jadi sudah steril. Dia kata duran 100 mili, 150 mili. Jadi sampling air nggak sembarangan. Pak, pendapatannya gimana Pak? Di tempat saya, satu hari kalian haikal, saya suruh ke Sungai Mahakam, sampling pagi jam 8, pulang di kantor ngantar sampel jam 12, saya kasih 500.000. 500.000 di luar gaji pokok. Pak, kalau keberau jalan sehari, kerja sehari, pulang sehari, dihitung berapa Pak? 3. Ini masih berisik. Di Skopindo, kalau di Skopindo itu kalian dibayar sehari 1.500.000. Karena dia dolar, jadi rupiah jadi kecil. Kalau di Chevron lebih lagi tuh. Jadi punya kerjaan ini simple, sedikit orang tahu, tapi lumayan. Istri saya belikan rumah, saya belikan mobil, saya belikan iPhone 14 Pro Max. Anak saya 2 itu sekolah cuma di swasta semua, gak ada yang di negeri. Yang masuk harus sholat duha dulu, baru belajar. Terus daftarnya nggak rebutan. Makanya saya ajari kamu, pada saat kalian nanti kerja, jangan tanggung-tanggung deh. Buat kaya memang. Kalau kalian kaya, semua keluarga. Tapi kalau kalian miskin, jauh. Ini tanamkan. Itu buat. Dek, saya ngomong tadi jangan kalian bilang sombong ya enggak. Saya cuma ngasih motivasi kalian supaya kalian kedepannya punya pemikiran yang apa? Ya. Dipakai ini. Pak, selain belajar apa Pak? Kewajiban kalian, sholat kalian. Saya deh, mau di mana aja, kalau sudah azan, masjid. Nggak bisa, nggak ada toleransinya. Kecuali nggak ada. Itu kalau sudah azan, itu sudah daerah ini dalam. Kalau toh nggak ada masjid, kita cari emperan atau berita sholat. Karena kenapa? Di dalam Islam diajarkan orang yang sholat tepat waktu, apalagi di masjid, 2 diamankan. Pertama dia nggak kelaparan, kedua dia hilang dari ketakutan. Kalau kata-kata hilang dari kelaparan, kalian nggak miskin, sejahtera kalian. Kalau kalian hilang dari ketakutan, hilang penyakit kalian. Kenapa? Penyakit paling banyak di diri kita itu dari ketakutan. Gimana ke depan, gimana nyawa nanti begini, gini, itu dihilang. Pak, kalau cuma itu nggak bisa, kalian harus belajar pengalaman, ikut pelatihan. Terus kalau ada di bidang kalian, coba kalian di nomor 1, jangan jadi nomor 2, jadi nomor 1. Dianalis, dihemat. Jangan kalian berpikir nggak apa-apa itu kayaknya si Haikal aja deh yang pintar, nggak usah saya. Salah. Jadi yang nomor 1 bidang apapun. Makanya di kampung saya kalau orang tua
nanya ke saya, "Ini anak saya mau kuliah, bagusnya jurusan apa?" Saya jawab pasti, "Terserah Cil, terserah Bi, terserah Om. Jurusan apa aja bagus semua. Tapi usahakan anaknya Om, anaknya Cil yang pertama. Jadi jangan tarik-tarik. Jadi tekuni satu bidang dan terpola." Saya sampling ini deh. Saya pernah dikerumuni sampai 50 orang. Tentara, polisi, perusahaan, masyarakat. Saya di tengah. Saya ngambil sampel dari kasus. Kalau kalian tahu ada yang dari Kembang Jatuh kali ya. Tahu Rian Alvin, perusahaan sawit. Itu saya pernah itu sama Dewan Provinsi. Didampingi polisi dan lain-lain. Santai aja, kan bidang kita. Namanya bidang kita harus kuasai. Kalau kita nggak tahu, enaknya kerja ini orang nggak tahu banget. Saya ngomong C, padahal itu A, benar dia bilang. Enak. Jadi sekuni bidang itu, senang itu, tidak tersendiri. Itu bisa dikatakan. Air tanah sudah, air danau sudah, air permukaan sudah, apalagi wadahnya sudah. Terus teknik pengambilan sampel, jenis sudah, rangkaian pengamanan, cara pengambilan sampel. Yang paling pertama kalian lakukan, sekali saya bawa kalau kalian keluar panas, saya tapi kalian paham nih. Daripada saya keluar, saya teriak-teriak, kalian main HP. Jadi ada parameter yang nggak bisa dibawa ke laboratorium. Jadi harus diukur di lapangan. Apa Pak? Suhu. Anggap ini sungai ya. Pak, gimana sih ngambilnya? Ngambil. Yang penting kalian ngambil, saya ngambil ini. Ambil. Yang penting nggak lebih dari 15 menit. Bisa kalian ukur langsung. Tapi paling bagus kalau ini sungai, langsung celupkan deh. Catat dulu suhu udara, jangan dicelupkan. Catat dulu suhu udara. Suhu udara di sini 26. Setelah itu masukkan. Biarkan 2 menit, baru kalian baca suhunya berapa. Nggak boleh diangkat ya, nggak boleh diangkat, baru bikin ini nggak boleh. Jadi keadaannya itu dulu, kalian catat. Itu pengukuran suhu yang benar. Jadi ada suhu udara, ada suhu air. Pak, kan di alat ini ada suhu Pak. Kenapa kita pakai ini Pak? Karena di alat ini hanya pH yang dikalibrasi, suhu enggak. Kalau ini sudah dikalibrasi. Termometer raksa. Jadi benar. Jadi suhu tidak ada nilainya koma. Misalnya 27,5, 27 atau 28. Dia nggak ada koma. Misalnya kalau di sini kan 23,4, 23,8 enggak. Dia harus angka bulan. Sesuai dengan kalibrasinya. Pak, selain suhu apalagi Pak? pH. pH itu nggak boleh kalian bawa ke lab. Jadi sampel itu baru diukur di lab, pH-nya nggak boleh. Harus diukur di lapangan. Gimana Pak caranya? Tinggal kalian masukkan aja di sungai. Jadi kebetulan saya pakai alat Toriba. Jadi cara melihatnya itu ada tanda senyum bulat itu. Itu kalau dia stop, catat pH-nya. pH itu diukur 2 dalam koma.
Jadi nggak bisa kalian pakai lakmus, nggak bisa kalian pakai pH universal. Jadi angkanya harus dua angka dalam pola. Jadi koma dua. Setelah pH, setelah suhu, pH, terus apa lagi Pak? DHL, daya hantar listrik. HC. Jadi semua hampir sama alatnya, cuma bedanya ini bawah. Satu pH, satu HC. Sama, on off juga. Nah, cuma bagusnya di sini dia punya 4 parameter satu alat ini. Nah ini namanya conductivity, daya hantar listrik. Terbaca 350 mikrosiemen per sentimeter satuannya. Terus selain conductivity apa lagi Pak? Ada TDS. Terus ada apa lagi Pak? Ada salinitas. Nah ini yang saya bilang tadi, salinitas. Kalau di air sungai pada saat kalian mengukur lebih dari 5, dia nggak boleh masuk bab mutu air sungai, dia masuk air laut. Tapi kalau nilainya masih di bawah 5, dia masih masuk air sungai. Tapi lebih di atas 5, air laut. Suhu, pH, DHL, satu lagi yang wajib. DO. Apa itu DO Pak? Dissolved oksigen. Apa artinya Pak? Oksigen di dalam air. Jadi di air ini sama kayak kita ya. Kita butuh udara kan? Kalau udara kita kurang, kita sulit napas kan? Udara habis, mati kita kan? Sama di air, dia ada udara. Kalau udaranya kecil, makanya identik dengan pertama-tama pada saat pencemaran air. Kalau ada ikan mati, yang paling pertama kalian ukur ini, DO, kandungan oksigen dalam air. Jadi oksigen semakin besar, semakin bagus air tersebut. Pak, gimana caranya? Kalian harus pakai kaos tangan. Terus ini prinsip dari pengambilan DO, dia harus searah dengan arus sungai. Contoh ini dari hulu ke hilir. Jadi caranya jangan berlawanan, tapi searah. Pelan-pelan, nggak boleh ada gelembung. Setelah itu anggap di dalamnya, dia harus ditutup di dalam. Nggak boleh kalian angkat baru tutup, nggak boleh. Jadi harus tutupnya di dalam. Setelah itu diambil, ditambah dengan reaksi namanya mangan sulfat 1 mili, ditambah dengan azida 1 mili. Ini mangan sulfatnya, ini azidanya. Setelah itu dihomogenkan, dia tahan 8 jam. Tapi kalau kalian labnya lebih perjalanan 8 jam, kalian harus titrasi di tempat, di lokasi. Nama titrasinya iodometri. Dia pakai tiosulfat, pakai indikator apa? Amilum. Nanti titrasi dari kuning muda tambah amilum, dia jadi warna biru. Setelah titrasi lagi dengan ion sampai warnanya hilang. Jadi rumusnya O2 sama dengan N kali A kali 8000 dibagi dengan volume sampel dikurang
2. 8.000 ini dari O-nya ini kan 16 apa? Volume relatif ya. Dibagi 2 jadi 8 dikalikan 1000 karena diubah jadi miligram per liter. M-nya itu normalitasnya tiosulfat. Sorry. M itu volume sampelnya, volume titrasi. A itu normalitasnya tiosulfat biasanya 0,025. Volume sampel itu diambil 300 mili, tapi pada saat nanti di titrasi dia hanya diambil 50 mili. Jadi 50 kurang 2. Pak, 2-nya dari apa? 2 itu yang saya tambahkan 1 mili semangat sulfat, 1 mili adida, jadi dikurangi. Jadi N kali A kali 8.000 dibagi volume dikurang 2. Pak, berapa DO yang paling bagus? 7. Lebih dari 7 bagus. Baku mutu sekarang 4 di kelas 1. Kelas 2. Kelas 1-nya 6. DO itu beda sendiri deh dengan parameter yang lain. Contoh di baku mutu Fe kadar maksimumnya 0,2 mg per liter di air permukaan ya. Kalau dia dapat pada saat kita nanti periksa di AS, periksa logam, kalau nanti dia dapat 1 mg per liter, dia tercemar melebihi nilai baku mutu. Tapi kalau DO enggak deh, baku mutunya 4. Kalau kalian dapat di SPM Hakam DO-nya 6, dia bagus. Dia malah bagus. Malah dia kalau tercemar, kalau nilainya dibuat atau di bawahnya 4. Jadi kebalikannya. Sudah? Dari data lapangan ini sudah didapat. Setelah di data lapangan ini ada parameter contoh kayak minyak lemak. Nah, kalau minyak lemak dia harus berlawanan arah arus. Ya, jadi minyak lemak mikro itu dia berlawanan. Kalau DO dia searah arus. Ya, anggap ini hulunya, hulu hilir. Nah, berarti kalau minyak lemak dia harus berlawanan. Terus tidak boleh diisi penuh. Biar 3/4 lah. Kenapa nggak boleh diisi penuh? Karena kandungan minyak lemak itu tergantung namanya dia punya kandungan petroleum ya biasanya, hidrokarbon. Dia cenderung dengan hidrokarbon. Jadi ditakutkan pada saat dia penuh, udara nggak ada, pada saat dibuka dia muncrat. Makanya dia diisi cuma sampai 3/4. Gitu. Jadi biar nggak ada kontaminasi. Terus apalagi Pak? Mikrobiologi. Ini parameter total poli dan ekologi. Pakai kaos tangan juga ya. Pakai kaos tangan. Terus siapkan korek api. Jadi kalau sungai bisa E. coli sama total poli dia berada 20 cm di atas di bawah permukaan air. Jadi cara ngambilnya itu kira-kira 20 cm baru diambil. Terus dia berlawanan arah arus. Ingat, kalau DO dia searah, minyak lemak dia berlawanan, mikro berlawanan. Jadi kalau di ekstrak ini bersihkan dulu. Setelah dibersihkan, dialirkan 2 menit. Tutup. Masukkan air.
Sebelum ditutup, dibakar kelilingnya. Setelah itu ditutup, simpan di pendingin. Suhunya 6 derajat Celcius ke bawah. Jadi 4 plus minus 2. Pakai apa, Pak? Sudah ada box. Bukan es batu ya, pakai es pack. Ini sudah nggak dingin. Dia bertahan kalau pakai es pack ini dia bertahan sampai 3 hari. Dia tetap dingin dalam sini. Pak, terus kalau di sumur pantau, kalau kita mau mikronya, pakai alat ini deh. Jadi ya masukkan, nanti pada saat sudah nyampe di muka ini, nanti dia terisi, tutup, baru angkat. Nanti baru buka dari sini. Nah, ini alat ini paling sering hilang. Pada saat diangkat, ini sudah nggak ada. Karena teman-teman lupa kunci ini. Nah, kalau dia ada dikunci begini, baru kalian turunkan. Pas kalian angkat, cuma sisa ini. Dan hurufnya alat ini, kalau beli nggak ada ininya deh. Dia langsung dipakai. Dia pakai bisnis ekonomi memang. Jadi hilang itu kalau mau beli semuanya itu. Nah, ini alat namanya ngukur kecerahan. Ini biasanya di danau. Jadi ini diturunkan. Ini biasanya sudah ditandai dengan speed berapa meter. Turunkan sampai mata kita nggak lihat ini. Jadi semakin dia keruh, semakin dia berwarna biasanya, semakin cepat kita nggak ngelihat. Tapi kalau dia jernih, dia agak tenang, tidak keruh, itu sampai dalam, bisa sampai 6 meter baru hilang. Itu yang dicatat, kecerahan namanya. Nah, terus di dalam, pada saat kalian sudah ngambil semua, pada saat kalian sudah ngisi semua sampel tersebut, nggak bisa langsung dibawa pulang. Ada namanya sistem pengawetan sampel. Nah, contoh, kalau minyak lemak, pengawetnya apa? Asam sulfat. pH-nya harus kurang dari 2. Terus nanti ada untuk logam. Dia nanti gunakan asam nitrat. pH-nya kurang dari 2. Terus tadi DO, dia pakai azida sama mangan sulfat. Jadi sudah masing-masing. Jadi nggak bisa kita sampling itu hidupin deh. Nah, ini paling penting ya, pengawetan sampel. Nah, itu deh. Jadi contoh parameter nitrit, gua ada contohnya bisa plastik gelas, terus minimum jumlahnya 100 mili, bisa komposit, bisa grade. Terus pengawetannya dia didinginkan kurang dari 6 derajat Celcius, tahannya 48 jam.
Terus minyak lemak. Minyak lemak, parameternya wadah contohnya apa? Gelas. Gelas bermulut lebar dan sudah terkalibrasi, enggak cukup. Dia cukup bermulut lebar dan gelap. Terus minimumnya 1000, tekniknya pengambilannya terus bisa ditambahkan dengan pengawetnya asam sulfat, tahannya 28 hari. Jadi sudah ada masing-masing parameter. Nah, yang paling mendasar itu di logam. Nah, ini paling sering. Logam, dia kalau terlarut, dia disaring. Setelah itu ditambahkan asam nitrat. Apa sih kata-kata terlarut sama terlarut? Jadi, pada saat air sampel tadi diambil, kalau kita masuk ke dalam wadah ini, tahu aja. Sebelum kita tutup, kita tambahkan pengaruh asam nitrat. Pada saat kita mengukur nanti di laboratorium, itu dia sebagai total logam total. Sedangkan di air permukaan, di peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, di air sungai dia dikatakan logam itu terlarut. Jadi sebelum ditambahkan asam nitrat, kalian harus saring di tempat, di lokasi, di atas kapal. Jadi ukuran filternya juga sendiri itu 0,45 mikron. Jadi air diambil, masukkan, setelah disaring tadi baru ditambah dengan asam nitrat sampai pH 2. Itulah yang disebut dengan logam terlarut. Jadi ingat, ada logam total, ada logam terlarut. Logam itu apa sih Pak? Ya yang tadi Fe, Fe, Pb, Cd, arsen, selenium. Itu logam-logam. Pengawetan sudah, teknis pengambilan sudah, pengepakannya tinggal masukkan ke dalam toolbox, baru bawa ke laboratorium yang sudah terakreditasi. Kalau lab yang belum terakreditasi itu nggak diakui, mau di nasional, mau di internasional. Kelebihan kerjaan ini, salah satunya lagi, kita punya banyak teman. Jadi semua perusahaan kalian kunjungi, biasanya akan ketemu dengan orang-orang lingkungannya dia. Kalau dia dampingi, hati-hati, karena biasanya dia jurusan kayak kalian juga. Jadi kita hati-hati dalam pengambilan sampel, dia tahu. Jadi ketemu ini. TIS, kalian tahu TIS? TIS itu di 2021, perusahaan TIS itu udah kerjasama dengan kami Kalimantan. Jadi dari Kalteng, dari Kalsel, dari Kaltim, itu sampel-sampel itu kami sudah turun langsung ke sana. Jadi ketatnya kita untuk K3-nya ya, keselamatan kesehatan kerjanya itu lebih ketat lagi orang asing. Orang asing itu betul-betul untuk keselamatan nomor 1. Kenapa? Dia nggak mau terjadi ada apa-apa. Jadi saya kira pikiran mereka itu bukan uang, sekali uang juga. Dijaganya kita supaya tidak apa-apa. Kenapa? Pada saat kita ada insiden, anggap di tambang batu bara ya,
dia menghasilkan sampai dalam sehari hitungannya 50 M sampai 100 M, ya. Apa pendapatannya dia? Belum untuk gaji karyawan dan lain-lain kan. Anggaplah 100 M. Kalau kalian ada insiden 3 hari perusahaan stop, kalian hitung sudah kerugiannya berapa kan? 3 hari itu nggak boleh ada apa-apa dilakukan sebelum datang Kementerian ISDM ke lokasi, tinjau lokasi apa masalahnya dan apa, nanti di situ baru boleh dilanjutkan tambang 3 hari. Makanya kalian itu dijaga sama sekali sama safety. Pak, apa aja safety-nya? Ada yang ukuran sepatu di sini nomor 40 yang ada 40, Eka 43 kesana. Ini safety pada saat pengambilan contoh air. Siapa nama muda? Iya. Aulia. Oke. Dia akan memperagakan contoh. Sorry ya. Sepatu safety besi. Nah, silakan dipakai. Terus saya lupa bawa kacamatanya. Sebenarnya wajib kacamata. Mau ke sawah. Oh, ini ke sawah. Sini. Sampai. Oh itu nah ada ininya nah. Kalau nano lepas nih sedikit, bentar ya. Sorry ya. Nah, sudah. Oke. Life jacket wajib. Jadi mau kalian pintar berenang mau nggak pintar wajib. Ya pelampung. Iya. Aku ada Pak Resep kan aku. Ya ini. Ada kan sudah Allah bertanya siapa sudah siap kayak mau. Ini contoh aja. Nah terus kalau ada apa-apa di kapal ini tinggal ditarik. Tarik Pak. Kenapa? Jangan. Tarik mobil langsung. Karena gas, situ karbon. Kenapa pakai ini? Karena ini bisa tahan sampai 1 minggu kalian tergenang. Kalau yang dijual yang harga 150.000, yang lain yang biasa pakai itu sehari deh. Sehari nggak ada nolong. Sudah. Jadi tinggal nanti. Saya lupa satu kacamata, harusnya ada. Kacamata kalau high school kan jelas sudah. Saya lupa bawa. Dia ada kacamata safety. Di perusahaan salah satu aja kalian nggak gunakan SP1. Kalau di perusahaan migas, salah satu aja kalian nggak kuat, nggak make SP3, langsung diberhentikan. Jadi mereka orang-orang asing itu paling taat dengan safety kita. Kita dijaganya memang. Maksudnya kan? Silakan. Itu kalau tertangkap itu. Jadi kita sudah safety. Jadi kita kerja dalam keadaan selamat. Kerja sehat, pulang selamat. Jadi kalau kita sudah pakai ini, walaupun ilmu kita masih cetek-cetek sedikit, orang sudah segan sama kita. Udah tahu. Saya kalau saving selalu teman. Biasa kalau saya saving, saya sering bawa satu wanita. Ada anggota saya namanya Mbak Wanda. Dia dari Semak Makassar. Sekarang sudah kuliah di kimia. Itu
dampingi saya. Jadi dia biasanya pengawetan, saya ngambil, dia ngawetkan. Terus nanti dia literasi. Nah, saya diskusi sama orang perusahaannya. Jadi di tempat kami tuh nggak punya kantor kami itu di ujung, di Lempake, di Kebun Agung, pas di belakang kantor pos. Nggak banyak orang tahu. Maksudnya orang-orang nggak bakalan tahu sudah ada lab, tapi orang-orang perusahaan udah tahu semua. Kami nggak punya marketing, tapi kami jaga pada saat kami kerja. Jadi pada saat kami kerja di perusahaannya orang, pada saat ngambil sampelnya mereka, itu kami jaga pekerjaan kami. Jadi dari perusahaan A ini nanti akan cerita ke perusahaan B. Dia akan cerita lagi, cerita sampai customer. Customer kami sekarang itu ratus lebih sudah. Jadi hampir 400 perusahaan. Rumah sakit, rumah makan, perusahaan tambang, migas, sawit sudah masuk semua. Karena memang kami jaga kompetensi. Kalau alat sudah ada, AS sudah, grafik progres sudah, kalau seperti sampling apa dan semua. Tahun ini di bulan ini Agustus, insya Allah September paling lambat di CMS sudah ada juga di Qatar. Harganya 1,9 M. Bayar pajaknya 11% 200 juta. Tapi kami sudah hitung ya. Kami sudah hitung dengan pendapatan nanti setahun atau 2 tahun ke depan nggak kembali. Sudah tahu. Karena kenapa? Kenapa kami perlu di CMS? Karena di peraturan pemerintah nomor 2221, selain parameter tersebut ini, ada parameter pestisida. Harus diukur pestisida. Nah, nyamannya kalian ini bisa masuk di analisnya, bisa masuk di personil sampling. Kakak-kakak tingkat kalian sudah banyak juga kok kerja di labkes. Ada yang sampling, ada yang cuma kalau masing-masing orang ya, karena kita ini menjas kadang-kadang orang di luar itu, apalagi khususnya di Indonesia ya, bahwa yang hidup nyaman, enak itu PNS. Kadang-kadang kalian disuruh kuliah seperti ini, diarahkan nanti enak jadi PNS. Padahal itu tuntutan berat untuk kalian. Saya bukannya mengkecilkan yang PNS, tapi ya kalian lihat sendiri. Kerjanya santai. Cocok lah, tapi kalau yang mau santai-santai, kerjanya santai. Cuma nggak semua ya. Tapi kalau kayak seperti kampus ini atau lab-lab yang memang mencari uang, itu padat pasti. Tapi kebanyakan kalian lihat seperti itu. Masih banyak loh deh. Saya datang ke lab itu dia punya alat, tapi orangnya tidak ada. Di bibis ada, waktu ada apa? Cuma tidak ada. Setiap saya datang, rata-rata lab yang negeri nggak jalan. Personilnya ada. Kenapa? Nggak mau kerjasama. Beda kami lihat kalian swasta. Sekali nggak kerjasama keluar, jadi ditutup memang. Ditutup maju. Terus jangan berpikir nanti yang di swasta yang kerja dia keluar, dia mengembangkan usaha, dia jadi orang kita marah. Kita bersyukur dengan jalan dari kita, dia hidup enak. Sudah ditata, sudah masing-masing. Kopindo di sini, barista, labkes. Tapi kalau dari kami, negeri itu bukan saingan kami. Pak, kenapa Pak? Bukan saingan Bapak. Kami hasilnya cepat. Pelayanan kami datang, sampel, hasil kami antar.
Terus kami tampung semua keluhan pelanggan. Kami benahi. Itu kami. Tapi kalau negeri, kalian bisa bayangkan sendiri. Jadi makanya lab yang negeri pasti bukan saya kami. Saya menyebut pendapatan kami di lab dalam setahun bahaya. Karena kenapa? Pada saat saya sebut orang pajak datang. Jadi saya lelah. Jadi kerjaan ini sedikit orang tahu, terus bidangnya jelas, terus pengembangan kalian juga jalan, terus diwajibkan. Di kami deh, semua jenis usaha masuk, nggak ada yang nggak. Rumah makan kami datangi, fotokopian kami datangi, rumah sakit apalagi, rumah sakit Pertamina, rumah sakit Hermina, itu klien kami. Rumah sakit PKS Kota, rumah sakit sana, itu kami semua. Nah, pada saat kami sampling datang, ngambil sampel airnya beda. Karena kenapa? Pada saat dia sampling, dia cuma ngambil botol aqua, diisi 1,5 liter untuk kirim. Pada saat kami datang, botolnya sudah beda, alatnya sudah beda, pengawetnya sudah beda, pendinginnya sudah beda, penampilannya kayak teman tadi sudah segan orang duluan, sudah tahu. Oh iya. Terus kami di dinas, semua dinas masuk. Di dinas kesehatan kami masuk, ambil air minum, air bersih. Di dinas perindustrian kami masuk, mengambil air limbah dan lain-lain. Terus di dinas lingkungan hidup kami masuk. Di dinas pariwisata kami juga masuk. Di dinas PUPR, tanah itu sampel, kami juga masuk. Semua jenis usaha kami masuk. Makanya banggalah kalian sebagai analis. Karena dari sekian banyak mata kuliah kalian, ada satu bidang yang dia tekuni dan dia bisa. Salah satunya analisis air. Banyak masih ada HEMA, ada. Dan di analisis air menangnya nggak ada masuk malam. Saya bukan bingung yang lain ya. Saya cuma mengatakan analisis air tidak ada masuk malam. Jam 8, jam 4 bulan. Sampling ke lapangan, ketemu orang, nggak di lab terus. Jadi punya kelebihan masing-masing. Pak, apakah pada saat kita mendirikan lab terus kita dikatakan sudah uji kompetensi? Sudah kompetensi? Belum deh. Kalau kalian mau sertifikasi untuk TPC air, itu di Cepu, di Jawa Tengah, Migas. Itu nanti tes teori, tes interview, tes praktek. Tapi kalau saran saya sebelum kalian tes, ketemu saya dulu. Nanti saya ajar. Insya Allah lulus, nggak bayar lebih. Nanti kalian punya paspor sertifikasi. Jadi pada saat nanti ke lapangan itu dibawa. Makanya sertifikasi petugas mengambil contoh. Pak, di lingkungan itu cuma air nggak Pak? Enggak. Di lab kami ada sampling udara deh. Ada sampling tanah, ada sampling biota. Pak, udara apa Pak? Saya bisa mengukur kadar karbon monoksidanya di jalan. Saya bisa mengukur sulfur dioksidanya di udara. Saya bisa mengukur nitrogen sulfidanya di udara. Ada caranya. Dan dianalisis sama kalian, seorang analis. Tanah gimana Pak? Sama. Jadi di bidang lingkungan itu luas.
dan banyak. Paling bagus lagi kalau kalian ikut, kalau ada kasus-kasus apa yang bagus itu tantangan. Ada kasus pencemaran ini kalian turun di situ, lebih bagus. Ditandain sama kalian. Jadi terserah kalian mau nuntut ilmu yang mana, tapi pesan saya tertutup senang itu jalan kalian. Dan seburuk-buruknya kalau toh kalian nggak bisa, nggak berkembang di bidang kalian, cari bidang lain yang lebih lupa, tapi jadi yang profesional. Contoh tukang jahit, buat beda tukang jahit. Orang ngambilnya besok, kalian buat sejam, 15 menit tunggu di tempat. Itu jadi wirausaha. Kayaknya deh, kalau punya usaha wisatawan, tidak ada namanya cuti, tidak ada namanya absen. Enggak. Saya bisa ngajarin, jalan semua pilihan. Saya monitor satu HP, saya ada CCTV, tahu. Dan orangnya profesional di bidangnya masing-masing. Pak Ridwan, dia di udara. Jadi kalau menajam udara sudah sikatnya habis. Nahwan di bidang mikrobiologi, WO di Tutapun dan lain-lain sudah itu pasien kita. Karena kenapa? Teman-teman itu dididik bukan di sini deh, dikirim ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kasih pelatihan. Dikasih ikut uji kompetensi, lulus semua. Jadi pada saat bertemu dengan kerjaan-kerjaan seperti yang ini udah paham. Tinggal saya bilang aja kayak tadi, kasih Haikal. Kalau besok saya mending di sungai Kumara di Tenggarong, kita ngambil hulu hilir Tenggarong. Siapa? Nggak ada lagi dia nanya, Pak pengawetnya apa Pak? Titiknya berapa diambil ini apa ini, nggak ada. Ini udah jalan. Ada checklist. Jadi kalau sudah biasa, sudah terbiasa sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ya, tanya. Tidak apa-apa, tidak bayar deh. Sebelum dikasih pun. Ya. Kalau misalnya air yang kita udah itu tercemar, sungai ada limbahnya gitu, sampai nggak boleh bersentuhan dengan masyarakat yang bisa digunakan. Terus sampai air itu kembali netral itu butuh berapa lama ya Pak? Atau nggak bisa? Kalau sekali tercemarnya udah cuma nggak bisa digunakan. Terus kalau misalnya bisa netral, itu kita tesnya berapa kali dalam seminggu atau sampai dalam sebulan? Oke, bagus pertanyaan. Pak, sungai tercemar, bisa nggak ditanggulangi? Dikeruk sungainya nggak bisa. Kalau jawabannya bisa, caranya gimana? Kendalikan semua yang terletak, perusahaan-perusahaan yang terletak di aliran sungai tersebut. Ukur semua ipalnya mereka. IPAL itu instalasi pengolahan air limbah. Instalasi pengolahan air limbah. Jadi kalau itu bagus semua, pasti aman. Tapi kalau ada yang nggak bagus, itu dulu dibenahi. Nah, pertanyaan temanmu berarti tadi ada yang nggak bagus IPAL-nya mereka. Masuk ke sungai, terjadi pencemaran. Pak, itu bisa, tergantung debit. Kalau debit airnya tinggi, cepat hilang itu deh. Tapi kalau lemah, debit airnya kecil, itu lama prosesnya. Biasanya kalau pencemaran minyak, itu biasanya ada alat orang perusahaan, itu dia nyedot permukaan air, dia ngambil itu.
Terus setiap hari dipantau. Kalau sudah terjadi pencemaran itu setiap hari, nggak lagi sebulan sekali, seminggu sekali, enggak. Setiap hari. Pak, itu kewajiban siapa? Perusahaan yang membuat pencemaran. Pak, dia nanti dia ditindaklanjuti, dia ditangkap, didenda. Kalau kalian tahu pencemaran itu deh, kalau kalian mencemari Sungai Karangkomus, itu yang kanan kiri masyarakat yang menggunakan itu dihitung semua, sampai perempuan yang masih hamil, anaknya itu masih dihitung, tanggung jawab. Ada hitungannya. Makanya kalau mereka perusahaan itu paling takut dengan pencemaran, karena habis dikuras uangnya mas. Sudah nanti. Lihat. Jadi pasti dia cepat. Pada saat ada pencemaran, belum kita mau foto-foto, dia akan cepat itu. Bagaimana caranya? Nah, kemarin di Montang ada tumpahan minyak 3 hari bersih habis. Karena bahaya. Ada masyarakat dia potong. Biasanya kalau pencemaran misalnya pupuk itu kalian pernah lihat ada plastik tapi dia mengelilingi supaya air itu nggak ngalir itu di permukaan itu. Biasanya itu salah satu yang dia gunakan. Nah, terus berapa lama tergantung debit airnya. Kalau debit airnya tinggi cepat hilang pencemaran. Tapi kalau rendah, kalau ditanya sampai kapan Pak? Setiap hari dianalisis sampai nilai parameter itu di bawah. Cukup? Ya, ada lagi? Oh iya, saya lupa kasih kata. Mana tadi speaker? Permanen. Saya untuk berbicara tentang IPAL permanen. Begini. Berbicara tentang IPAL, air IPAL, pengolahan. Pengambilan sampelnya ada 4. Ada sesaat, ada gabungan waktu, ada gabungan tempat, ada gabungan waktu dan tempat. Jadi kalau mau ngambil sampel air IPAL, lihat dulu IPALnya mereka. Kalau IPALnya mereka ini satu aja, ini nggak ada misalnya, cuma satu. Ini ngalir terus, ini ngalir terus menerus. Itu terserah kalian mau ngambil kapan, mau tengah malam juga apa. Yang penting dia IPALnya itu buang terus ke palet. Jadi sebelum dipalet ya diambil ya. Outlet namanya outlet IPAL. Jadi diambil. Terserah mau pagi, siang, sore, malam, subuh terserah. Ambil, bawa ke lab. Tapi kalau IPALnya ini satu, terus dia buangnya kadang pagi, kadang siang, kadang sore. Nah itu diambil 3 kali. Pagi diambil, siang diambil, sore diambil, baru dikomposit. Kecuali parameter lapangan nggak bisa dikomposit. Jadi pagi, siang, sore. Jadi itu disebut dengan gabungan waktu. Pagi dia buang, stop. Siang dia buang, malam dia sore dia buang, ambil. Jadi sesaat sudah, gabungan waktu sudah, gabungan tempat. Gabungan tempat itu kalau IPALnya ada A, ada B, ada C. Tapi dia buangnya dalam satu waktu. Jadi tinggal digabung aja A, B, C, gabung, bawa ke lab. Nah, kalau gabungan waktu dan tempat bisa waktunya berbeda. Ini kadang pagi 2, ini siang 5. Nah, tempatnya berbeda, waktunya berbeda. Itu namanya gabungan waktu dan tempat. Itu sering sekali ujian kompetensi kalau keluar. Karena pengambilan sampel air.
Ya, kalau air sungai itu air tanah yang berasal dari tanah dan mau ke dalaman keran harus membersihkan sumur pantau kita aliran tanah tadi. Ini Pak tergantung dari Pak, apakah dia sesaat, apakah dia gangguan waktu, apa dia gangguan apa gangguan waktu. Sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan? Tanya. Ada yang mau ditanyakan? Saya jelaskan. Jelas kalau pesan saya teman di awal ini deh, jangan suka ngeluh, jangan suka menghayal, jadi optimis saja dan sampai kalian keluar Pak kadang ada yang nyakitin Pak, kadang ada yang gosipin Pak, kadang ada yang buat marah, itu jalan lewatnya nanti lewat sendirinya, karena setiap tujuan kalian jalani itu memang banyak. Sekarang lurus saja. Banyak bantu orang, terus pagi hari. Jadi kalau gini, kalau pagi ini penentu hidup kalian pas sampai sore biasanya, sampai malam mana. Kalau pagi bangun, jangan siang loh ya. Saya kata pagi itu 4:30. Pagi bangun jam 4:30. Sebelum kalian bangun, gak usah langsung pikir pelajaran, gak usah langsung pikir hari ini upacara, kena baca undang-undang. Gak usah mikir ini uang dari mana, gak usah itu dulu. Pertama kalian pada saat bangun, arahkan pikiran kalian syukur. Jadi langsung syukur, alhamdulillah masih bernapas, masih bisa aktivitas hari ini. Pokoknya cari yang rasa syukur besar. Alhamdulillah orang tua masih sehat, alhamdulillah, sampai kalian pulang. Nah itu positif nanti arahnya. Jangan bangun pagi utang dipikirin. Sian kalian. Bayar utang luar biasa. Itu dulu. Nanti baru pulang. Terus mandi. Dek, kenapa saya suruh kalian mandi sebelum sholat? Karena pada saat kalian sholat dulu, nggak mandi, yakin 100% kalian tidur kembali. Jadi mandi dulu, sholat, baru. Biasanya kalau saya mandi, sholat, baru saya tulis agenda saya hari ini apa-apa. Udah ada agenda saya deh. Ini hari ini. Nanti kalau sudah saya coret, saya pulangin ya, pulang sampai mobil, di bawah, saya coret itu, ngajar proteksi, set, selesai, masuk lagi. Jadi takut. Nah terus, Pak, saya tulis semua nih Pak, ada 10, tapi yang terlaksana cuma 7, 3-nya gimana? Kan ada besok. Nah, yang 3 ini masukkan lagi, yang agenda besok. Pasti dilakukan, karena kenapa? Malu diulang-ulang. Dan belajar paling efektif itu setelah sholat subuh. Kalian lebih mudah nyerap. Tidak susah sih Pak, cuma malas. Serah itu pada tubuh nanti ke depan. Karena pesan saya kalian harus beda. Jangan banyak di analis yang lain. Dari stikas dari mana? Kalau kalian nggak bedakan sendiri dengan diri kalian, susah. Ya saya bukan ngecek yang kerja yang nge-grab, Gojek dan lain itu hal bagus. Tapi kalau sampai kalian lulus, kalian kerja itu jangan buat yang apa ya? Benar amal.
Bagaimana Lutfi? Enak deh. Kita mau apa bisa beli ini. Kita mau ini enak. Nah terus kalau lihat orang di jalan, pesan saya, kalau lihat orang di jalan, orang minta-minta, orang susah, orang apa, jangan dihati. Jadi kalau enaknya gini, kalau melihat orang susah, langsung kita doain, ya Allah, mudah-mudahan rezekinya berlimpah, mudah-mudahan nyaman, semua keluarganya sehat semua, sudah. Terus kalau kalian saya jalan ketemu orang sugih, orang kaya, ya Allah, mudah-mudahan saya juga seperti mereka. Jadi nggak ada celah di hati kalian itu diri. Jadi jalan itu enak. Oke, teman banyak. Ya. Kalau bukan diri kalian yang lupa nggak bisa. Saya cuma ngasih pengalaman-pengalaman perantara-perantara. Mudah-mudahan kalian bisa ngikuti. Insya Allah nanti. Ya. Banyak juga kakak-kakak tingkat kalian sekarang sudah jadi ada yang dari analis kepala lapis sekarang itu kan itu dari analis juga backgroundnya. Terus yang punya klinik itu analis juga. Terus nanti kalau misalnya kalian kerja di tempat kerja itu banyak orang nggak senangi dan lain-lain, jalannya di situ kalian pengalaman. Motivasi paling bagus pada saat kita direndahkan sama orang, paling bagus. Jadi pada saat kita dibilang jelek, miskin, ini paling bagus, paling nyaman, itu paling motivasi paling bagus. Makanya kalau yang nggak ada ngejek kita salah juga itu kan, nggak bagus juga. Harus ada yang buat kita jatuh tapi ambil dari situ. Oke, itu aja yang saya bisa sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Insya Allah minggu depan kita masuk di pengujian kadar TSS dan TDS. Jadi kita mau mengetahui berapa kadar TSS dan TDS di air yang kita ambil. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua perkara yang tadi